Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Haryanti Putri, NIM 1907644, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi peserta didik dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian. Administrasi adalah mengolah sumber daya yang ada atau 7M plus 1I, man, money, material, machines, methods, marketing, and minutes plus information untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian ada peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, dikutip dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi dapat kita kesimpulkan bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik itu bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang luas agar tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian ada proses administrasi peserta didik. Terdapat 3 tahapan dalam proses administrasi peserta didik, yaitu 1. Kegiatan di awal tahun pembelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah pelaksanaan penerimaan murid baru. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penerimaan murid baru. Di antaranya, yang pertama penerimaan daya tampung. Dengan rumus, penerimaan daya tampung sama dengan banyaknya bangku kali muatan bangku kurang anak tinggal kelas. Dan yang kedua, penetapan syarat-syarat murid baru. Kemudian ada pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Dan yang kedua adalah selama tahun pembelajaran. Kegiatan atau langkah selanjutnya setelah murid diterima di sekolah yaitu membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam rangka membina peserta didik baru antara lain orientasi untuk murid, promosi dan mutasi murid, kemudian ada peraturan kehadiran murid, tata tertib sekolah, ganjaran dan hukuman. Yang ketiga ada akhir tahun pelajaran. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya pelaksanaan ujian nasional karena setiap akhir tahun pasti ada ujian nasional. Yang kemudian ada kenaikan kelas, di mana kenaikan kelas ada ujian terlebih dahulu. Kemudian ada instrumen administrasi peserta didik, terbagi menjadi 2 bagian, manual dan elektronik. Yang manual terdiri dari buku induk siswa, buku kleper, buku presentasi, buku daftar mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, daftar nilai dan sebagainya. Yang kedua, elektronik, terdiri dari buku induk siswa, buku kleper, daftar mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, dan daftar nilai. Ada kelebihan instrumen elektronik, yaitu pertama, lebih cepat atau speed, lebih teliti accuracy, kapasitas lebih besar storage, kemampuan mengulang repetition, mudah mengupdate, kemudian mempermudah untuk mengirim dan menerima. Kemudian ada peran guru dalam administrasi peserta didik, di mana peran guru ini sangat penting ya dalam administrasi peserta didik. Di antaranya 1. Sebagai panitia penerimaan murid baru. Yang kedua, mempermudah murid agar dapat beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga, mencatat setiap kehadiran murid secara kontinu dan teliti. Yang keempat, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa. Yang kelima, mendisiplinkan sekolah atau kelas dengan baik. Dan yang terakhir, kenaikan kelas dan EFTA. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ejaan pada PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.